واختص أرواحهم بشهود عظمته وهيا أسرارهم لحمل أعباء معرفته فقلوبهم في روضات جنات معرفة يحبرون وأرواحهم في رياض ملكوته ينتزهون وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا ببركاته في الدارين آمين. إذا رأيت عبدا ya itu ya nomor 7 berapa itu? Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allahu biwujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdadi fala tastahqiranna ma manahu maulah li'annaka lam tara 'alaihi sima al-'arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun ma kana wirdun. Idza ra'aita 'abdan aqamahullah, apabila Anda melihat seorang hamba yang diteguhkan oleh Allah biwujudil auradi melalui wirid, artinya kebajikan-kebajikan yang ada, wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdadi, kemudian dia tetap dilanggengkan oleh Allah dengan aurat itu tadi, dengan waktu yang begitu lama sekali. Ini orang kok wirid aja, atau orang melakukan kebaikan saja kok tidak ada istimewanya ini orang ya. Tidak ada istimewanya itu maksudnya kok orang ini enggak hebat-hebat itu misalnya. Fala tastahqironna ma manahahu maulah, maka Anda jangan meremehkan orang itu, meremehkan ma manahahu maulah, apa yang sedang disediakan oleh Allah padanya. Jadi ada orang itu memang oleh Allah diberi keistimewaan, istimewanya ya istiqomah itu tadi, bukan kehebatan-kehebatan. Jadi li'annaka lam tara 'alaihi sima al-'arifin, karena Anda tidak tahu bagaimana tanda-tanda yang ada di dalam diri orang-orang arifin, orang-orang yang makrifat kepada Allah. Wala bahjatal muhibbin, juga tidak tahu bagaimana mahkota para pecinta Allah itu. Sebab falaula waridun makana wirdun, kalau bukan karena anugerah Allah, maka tidak akan pernah terjadi yang disebut wirdun, yaitu tindakan kebajikan, taat, amaliyah dan seterusnya. Jadi seseorang itu begitu istiqomah, tekun, itu karena semata-mata juga akibat fadl rahmatnya Allah yang disebut warid tadi. Kalau bukan karena ada warid, nggak akan pernah bisa seperti itu orang itu. Nah, jadi karena tujuan daripada seluruh ubudiyah itu ya sebenarnya yang dituntut oleh Allah adalah menegakkan ubudiyah dengan benar melalui cara yang istiqomah. Itu yang sebenarnya yang dituntut oleh Allah, bukan bagaimana hasilnya, apa faedahnya, apa fadlnya, bukan, fadilahnya, bukan itu. Itu bukan urusan hamba Allah. Urusan hamba Allah ya harus diurus oleh hamba, yaitu menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan itu yang dinilai oleh Allah. Ini bahkan nanti di belakang disebutkan istisyrafuka,
ala wujudi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Upayamu untuk mencari kemuliaan agar bahwa Anda supaya lebih disebut memiliki kehebatan, keistimewaan oleh orang lain, itu justru menunjukkan bahwa ubudiyahmu belum benar. Gitu. Kalau di hati kita itu tiba-tiba ada keinginan, wah aku ini makomku sudah di sini nih. Kenapa orang lain kok ada keinginan supaya diketahui oleh orang lain makomku itu misalnya. Itu berarti pada saat yang sama kita nggak benar. Proses ubudiyah kita nggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang justru dilanggengkan oleh Allah melakukan kebajikan yang terus menerus itu adalah bentuk pertolongan Tuhan kepada orang itu. Ya. Jadi wa malhudun bi rahmatin wa riayah, sekaligus diliputi oleh rahmat dan penjagaan Allah. Manusia itu kalau nggak dijaga oleh Allah ya melenceng. Jadi kita ini nggak melenceng bukan karena usaha kita selama ini, semata karena rahmat dan perlindungan Allah. Nah, karena itu hati kita mohon terus menerus dilindungi iman kita oleh Allah. Kalau nggak dilindungi ya pasti pada saat itu sedang tercerabut saja entah kemana. Pikiran-pikiran kita ya delebar kemana-mana sudah. Itu hanya bentuk bahwa kita sedang tidak dianugerahi dan tidak dilindungi. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betapa orang kita semua juga tidak akan sulit mengenal bagaimana ya tanda kearifan, kemakrifatan seseorang yang padahal isi daripada kemakrifatan itu adalah cinta kepada Allah, ya hatinya terus menerus fana kepada Allah, full ridho kepada kehendak Allah, hatinya tentram dengan Allah. Nah, itu kan nggak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan pula dengan keistimewaan seseorang. Wong itu ada di dalam batin kita. Ini. Nah, di sini Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu mengatakan lau kushifa an nuril mu'minil 'asi la tubiqa ma bainas sama' wal ard. Fama dhannuka bil mu'minil muti'. Seandainya saja Allah itu membuka, seandainya dibuka ya jiwa orang beriman yang masih senang maksiat, itu saja seluruh cahaya di langit dan di bumi itu akan tertutup oleh cahaya orang beriman ini, walaupun dia ahli maksiat. Bagaimana dengan orang yang taat? Gitu. Wa qala aidan akrimil mu'minin wa in kanu usatan mudznibin wa aqim alaihimil hudud wahjurhum rahmatan bihim wala taqaz wala tukazzizi lahum wala taqtadi biman yatawarra'u amana wa aidil mu'minin wala yatawarra'u amana latu aidil musyrikin faqad alima mana la hijj mi aidihim faswadda lidzalik. Jadi hormati orang-orang yang beriman walaupun dia tukang berdosa, tetap kita menghormati karena dia beriman. Siapa tahu menurut Imam Ghazali ini ya, dia nanti di usia-usia tertentu menjadi ahli taat, malah kita di usia tua menjadi ahli maksiat. Kan nggak ngerti kita. Nah, sampai beliau itu
di kitabnya yang paling tipis itu namanya kitab Bidayatul Hidayah. Itu pada bab-bab kira-kira seperempat terakhir itu bab mengenai tawaduk, ya. Tawaduk itu sebagai kebalikan dari takabur. Beliau memberi kiat, kalau Anda melihat ahli maksiat, katanya, jangan diremehkan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita lihat anak-anak gitu, jangan mengatakan, wah kamu masih anak-anak, itu ilmumu seberapa gitu. Tidak boleh begitu. Kita justru harus bagaimana? Ya, itu anak-anak, pasti dosanya lebih sedikit dibanding saya yang usianya lebih banyak gitu. Begitu juga kita melihat orang yang usianya lebih banyak daripada kita, lebih dewasa di kita, walaupun dia mungkin ibadahnya daldul, ya, ibadahnya enggak karuan, jangan kemudian juga diremehkan. Siapa tahu dia ahli ibadah yang saya tidak tahu ibadah-ibadah dia, dan usianya lebih banyak, siapa tahu ya pasti lebih banyak dia ibadahnya. Nah, begitu juga ketika kita melihat ini untuk apa? Untuk menata supaya kita ini nggak mudah, atau mungkin kebetulan Anda seorang guru gitu ya, yang setiap hari ngajar gitu. Begitu berangkat dari rumah membawa buku gitu, lalu dalam hatinya muncul ana a'rafu minhum, saya kan lebih pandai dari mereka. Wah, itu benar-benar bentuk takabur juga itu tidak boleh. Jadi ini juga diingatkan oleh Ibnu Athaillah, li annaka lam tara sima al-arifin, Anda tidak tahu bagaimana tanda para arifun yang ada di dalam hatinya itu. Nah, jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumul haq li khidmatih wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatih. Ada sekelompok manusia, hamba Allah ini, yang oleh Allah memang diposisikan untuk khidmah saja. Khidmah itu ya menjadi ahli ibadah, ahli taat, lalu Nah, mereka biasanya sebagai kelompok yang disebut al-ubad wa zuhad wa ahlu ta'at wa sudat. Jadi ahli ibadah, hidupnya zuhud, dia ahli ta'at, ahli berbuat kebajikan saja. Itu ada kelompok orang yang oleh Allah diposisikan seperti itu. Nah, wa qaumun ikhtassahum bimahabbatih. Ada segolongan orang yang oleh Allah dikhususkan untuk mencintainya saja. Mungkin ibadahnya tidak sehebat ahli taat, ahli zuhud, ahli apa, tapi cintanya luar biasa kepada Allah. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Di Al-Quran disebutkan begitu, masing-masing kami telah memberikan anugerah limpahan kepada semua, juga dariku, kata Allah, ya, min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu, ya. Dan pemberian anugerah Allah itu tidak ada yang benar-benar sia-sia, buruk, nggak ada. Jadi ada yang, oleh karena itu Rasulullah SAW itu kalau di hadapan para pejuang gitu, afdhalul a'mal al-jihad fi sabilillah, dikatakan begitu, sebaik-baik amal adalah berjuang di jalan Allah. Ada lagi kepada orang-orang yang memang senang zikir, afdhalul a'mal zikrullah. Jadi beliau itu maksudnya apa gitu, bahwa seluruh amal itu sebenarnya mulia. Yang menentukan adalah keikhlasan seseorang. Di hadapan para petani beliau, wah, sebaik-baik kerja adalah bertani, katanya.
Orang kalau kepingin tenang hidupnya bertani, katanya begitu. Nah kebanyakan memang orang itu kalau terjun ke pertanian gitu ya, tenang aja. Karena apa? Dia habis tanam, dia nunggu panen, sekian bulan diam, tenang aja dia. Tapi kalau orang kepingin banyak duitnya ya bisnis, kata beliau. Ya. Tapi jangan iri kepada petani yang tenang, gitu. Nah, tapi yang penting bahwa semua itu asal bermanfaat bagi kehidupan umat manusia itu termasuk satu bentuk pekerjaan yang sebaik-baiknya juga. Yang penting begitu. Jadi Allah itu kalau memberi, ya memberi kepada seorang hamba anugerah itu tanpa terpaksa Allah. Begitu juga kalau menghalangi sesuatu, menggagalkan sesuatu juga bukan karena disebabkan oleh satu hal. Allah kok menggagalkan, manusia punya keinginan ini, mau ngalor, di tengah jalan digagalkan ngalornya. Kebetulan menurut pengamatan kita yang terbatas, saya tadi nggak jadi ngalor karena ada hambatan, ada tubruan itu di depan saya sehingga macet jalannya. Lalu orang berpikir, wah saya ini nggak bisa ngalor, itu disebabkan ini. Nah, itu kan manusia yang ngomong begitu. Tapi Allah menggagalkan kita ngalor itu bukan karena tubruan itu. Tidak ada hubungannya. Gitu. Jadi justru sebaliknya. Allah memang menggagalkan kita ngalor. Lalu ditakdirkan pula di sana ada tubrukan. Sebenarnya begitu. Begitu juga Allah itu mengampuni dosa seorang hamba itu bukan karena tobatnya hamba. Enggak, tidak disebabkan. Tapi Allah ngampuni hamba, yang ngampuni saja. Kebetulan ketika seorang hamba itu diampuni oleh Allah, dia juga ditakdirkan bertobat. Gitu. Jadi ampunan Allah tetap mendahului tobat hamba. Nah, itu seperti itu. Hal yang sama, Allah memberi anugerah kepada kita bukan karena sholat, amal baik kita, bukan. Tapi kalau Allah memberi anugerah kepada kita, kita juga ditakdirkan taat, ibadah, dan seterusnya begitu. Nah, jadi kembali kita harus memposisikan Allah itu sebagai sebab, penyebab. Jangan Allah kita jadikan akibat. Ya, saya kok mau berdoa ini apa ini nanti mengakibatkan ijabahnya Allah? Ya enggak. Saya berdoa, oh ini pertanda sebenarnya Allah sudah mengijabahi. Karena mengijabahi doa kita betul-betul sebagai wujud terima kasih kepada Allah dan benar-benar sebagai wujud kehambaan ibadah kita. Karena itu oleh Rasul sampai disebut ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Kenapa disebut inti ibadah? Karena ketika orang itu berdoa, orang itu bisa terekspresi sifat ketakberdayaan, ya, sifat lemah, sifat hina, sifat tak mampu itu muncul ketika berdoa. Nah, dengan 4 sifat itulah sebenarnya manusia baru bisa menjadi hamba Allah. Tanpa itu dia tetap kelihatannya beribadah tapi tidak menghamba kepada Allah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qallama takunul waridatul ilahiyah illa baghdatan syanatan laha an ayyadda'iya hal ubbad. Sedikit qallama takunul waridat, sedikit sekali
anugerah ilahiyah itu, melainkan illa baghdatan, mendadak. Maksudnya apa? Seringkali, lebih sering datangnya warid anugerah Allah itu mendadak. Kenapa ya mendadak ya oleh Allah? Kita usaha kadang-kadang malah gagal. Kita diem malah berhasil. Nah, seringkali hal-hal yang mendadak, yang di luar dugaan kita, tiba. Kenapa Allah menciptakan seperti itu? Karena untuk menjaga hamba-hambanya ini agar tidak mengklaim, mengaku-aku bahwa munculnya anugerah tadi gara-gara usaha dia, kesiapan-kesiapan yang selama ini dipersiapkan oleh dia. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Oleh sebab itu Allah mengingatkannya seperti itu. Malah orang bersiap bertahun-tahun loh, kok nggak muncul-muncul ini yang diinginkan. Jadi itu pun juga hanya untuk memberi pelajaran. Allah itu memberi sesuatu tanpa sebab. Tanpa sebab. Kalau Allah sampai memberi sesuatu disebabkan oleh hamba, maka Allah berarti lemah. Allah bergantung kepada hambanya. Dan itu bukan sifat Tuhan namanya. Ini. Jadi karena itu juga, karena tidak, supaya para hamba tidak mengklaim karena persiapannya, Allah pun juga tidak membatasi waktu-waktunya. Oh, nanti jam 1 malam ini pasti anugerah Allah datang nih. Lalu orang pada nunggu jam 1 malam. Juga enggak. Sampai Lailatul Qadar pun misalnya tidak ditentukan oleh Allah. Pokoknya malam itu full Lailatul Qadar, kata Allah, begitu saja sudah. Mulai maghrib hatta matla'il fajr, sampai fajar. Itu Lailatul Qadar berjalan sebenarnya. Semalam suntuk. Tidak kemudian wah semalam jam sekian, detik sekian ini Lailatul Qadar turun. Kalau ada orang diberitahu oleh Allah pada malam itu Lailatul Qadar jam sekian, itu bukan berarti pada saat itu Lailatul Qadar turunnya, bukan. Sebenarnya sudah sejak maghrib tadi, kebetulan pada detik jam itu dibukakan sedikit oleh Allah informasi bahwa malam itu Lailatul Qadar. Itu. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Waridul Ilahi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini beliau mengatakan mengenai warid ilahiyah dan unsur-unsur setan itu misalnya. Ini warid ilahiyah yang membuka hatiku, atau yang membuka hatiku ini setan sebenarnya. Beliau menjawab, Al-Waridul Ilahi la ya'ti bistid'a'in. Anugerah-anugerah ilahiyah yang membuka hati kita ini, itu tidak muncul melalui permintaan. Ya Allah, saya minta malam ini nanti suasananya begini sehingga engkau membuka aku begini. Itu kalau toh pun terjadi, itu malah bukan warid ilahi. Itu adalah tawarikus syayatin, kata beliau, lorong-lorong setan. Nah ini, kalau wala yadhabu bisababin, dan tidak hilang dengan satu sebab, perginya datangnya juga di luar dugaan para hamba Allah. Nah, itu warid ilahi benar itu. Wala ya'ti ala numtin wahidin, tidak muncul pada satu kesempatan. Pokoknya ini nanti habis sholat witir kalau jam sekian itu pasti tiba. Nah, kalau orang setiap malam nunggu begitu dan tiba betul, biasanya bukan warid ilahi malahan.
Wattariqu syaitani bi khilafi dzalika ghaliban, pada umumnya itu lorong setan itu malah sebaliknya. Pada umumnya, kadang-kadang, tapi namanya pada umumnya itu berarti 1001 lah kira-kira yang benar-benar warid ilahi karena permintaan. Ada juga yang permintaan lalu muncul betul warid ilahi, disiapkan oleh si hamba ini betul-betul, tapi itu sangat langka, tidak umum. Karena tidak umum ya orang pasti harus sangat hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa dzakiran kullama alim wa mu'abbiran an kulli ma syahid fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Siapapun yang Anda melihat orang yang menjawab apa saja masalah yang ditanyakan, atau dia menyebut apa saja yang dia saksikan, yang dia ketahui, atau dia mengatakan apa saja yang dia saksikan. Misalnya semalam dia dibukakan kondisi langit pertama, kedua, ketiga, pagi-pagi dia sudah dia katakan kepada publik ini. Setiap saat begitu. Fastadilla bidzalika ala wujudi jahli, itu menunjukkan bahwa itu adalah wujud kebodohan orang itu. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, haditsun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah. Apakah sampaikan kepada publik manusia itu menurut pengetahuan yang mereka fahami. Jadi di situ kadang-kadang para ulama dulu ditanya tentang sesuatu diem aja, nggak dijawab. Nah ini ditanya padahal orang itu betul-betul pengen tahu jawabannya, tapi nggak dijawab, diem aja. Jawabannya apa? Jawabannya ya tidak dijawab itu sendiri, sudah. Itu jawabannya, sudah. Kalau dijawab malah salah, gitu. Ya nanti artinya orang itu akhirnya justru tidak jawab akan menemukan solusi nantinya. Nah, karena itu ya jangan ngotot supaya dijawab juga jangan, gitu. Kalau memang tidak dijawab ya sudah. Nah, hal yang sama di kalangan para ahlu thoriq, kalangan orang para ulama thoriqah itu sering mengingatkan, kalau Anda ketemu seorang ulama sufi, janganlah kita minta wiridan tertentu. Misalnya Pak Kiai, saya minta wiridan ayat kursi, mbok dijazahi saya, gitu misalnya. Jangan. Ya, tapi kalau Anda diberi, ya diterima. Anda amalkan atau tidak itu urusan Anda, tetapi biasanya kecuali Anda tidak diizinkan menerima amaliyah oleh mursyid Anda. Nah, itu memang nggak boleh diamalkan, ya diterima saja. Tetapi yang penting tadi bahwa jangan kita itu mendapatkan wiridan itu karena kita minta. Saya minta wiridan ini. Itu apa? Biasanya kalau ada resiko cobaan dari Allah, dia sendiri yang nanggung. Ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda kepada Harithah, gitu. Kalau Anda diberi, janganlah Anda meminta jabatan, katanya. Tapi kalau Anda diminta untuk menjabat, silahkan. Tapi kalau diminta, kalau jabatan itu karena permintaan Anda, maka banyak resiko yang Anda sendiri yang menanggung. Tetapi kalau Anda diminta, Allah mendampingi Anda. Nah, itu juga seperti itu. Anda kalau oleh mursyid Anda, di hadapan mursyid Anda diberi zikir, udah amalkan. Itu kalau ada cobaan di balik zikir itu tadi, guru Anda yang menanggung. Ya.
Jadi juga jangan seperti kita, seperti kalau di sawah itu kerbau membajak sapi atau kerbau. Itu kan ada pasangannya yang di lehernya itu, yang untuk bajak itu namanya pasangan. Nah, kalau ada kerbau menantang sang petani, Pak Tani, mana pasanganku kok nggak dinaik-naikin ini? Itu namanya kerbau mencari repot. Itu nanti lah, yang tahu tentang kondisi kerbau itu kan sang petani itu sendiri. Makan jam berapa, nanti diajak bajak jam berapa, istirahat jam berapa, minum diajak minum. Kan petaninya, bukan kerbaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika ada orang bertanya, amma alimta anna man katama ilman nafi'an al-jama uljima yaumal qiyamah bil jamin minnar. Loh, kan katanya ada hadis yang mengatakan siapa yang menyembunyikan ilmu pengetahuan kelak akan dicambuk dari cambuk api neraka kelak di hari kiamat. Nah, apakah kita ini menyembunyikan ilmu pengetahuan apa enggak, dengan tidak menjawab pertanyaan, dengan tidak menyebar-nyebar informasi yang dibuka oleh Allah gitu. Maka sang sufi itu tadi menjawab, Do'il lijam wadhab fa in ja'a man yastahiquhu wa katamtuhu anhu fal yuljimni. Dah, letakkan saja. Ada orang bertanya itu, kamu nggak usah mikir tentang cambuk, kamu pergi aja dah gitu. Kalau ada orang yang berhak menerima informasi pengetahuan, pasti aku beri, katanya. Dan kalau aku nggak beri, bolehlah kamu mencambukku, katanya begitu. Jadi itu gambaran. Makanya Sayyidina Ali melanjutkan, aturiduna ayyukadziballah wa rasulah. Apakah kamu pengen Allah dan Rasulnya justru didustakan gara-gara, nah inilah para sufi kemudian dulu tidak lebih banyak menutupi bahasa-bahasa hakikat itu dengan syair-syair itu, dengan metafor-metafor, dengan kisah-kisah. Itu apa? Supaya tidak disalahpahami. Bahkan lebih banyak persuasif itu ya. Baru muncul ketika abad ketiga Hijriah, kata Rasulullah kan, khairul quruni qarni tsumma qarni tsumma qarni. Sebaik-baik abad itu adalah abadku, satu abad kemudian, satu abad, 3 abad. Itu memang zaman-zaman cemerlangnya umat Islam, zahiran wa batinan, syariatan wa hakikatan. Itu menjadi pribadi umat ketika itu masih utuh. Setelah melewati 3 abad ini, akhlak umat Islam mulai jatuh, mulai brengsek. Wah, mulai terjadi pertarungan antar umat Islam sendiri, macam-macam. Para sufi kemudian memunculkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita tutup dulu ya. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq.